Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Rambujati SE, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Denpasar, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran dengan model cooperative learning. Video ini direkam pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, untuk keperluan UKIN PPG. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua, selamat duduk. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih sehat? Masih. Ya, bagaimana kita tepuk semangat pagi dulu supaya kita semangat, boleh? Ya, Bu. Coba satu orang pimpin kita dalam tepuk semangat, coba. Ada yang mau? Nanti ya Ibu saya kalau gitu. Tepuk semangat. Luar biasa. Berarti masih semangat ya? Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya minta Nona di depan untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman sudah selesai aktivitas menarik pada bagi sedang baik. Terima kasih atas penyertaanmu dari rumah kami masing-masing yang pada tempat ini. Ya Bapak, pada tempat ini kami anak-anakmu hendak melakukan aktivitas kami. Mari menjaga dan melindungi ya Bapak. Haleluya, amin. Ya, terima kasih ya kepada adik Oli yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, saya mau absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir? Tuhan, kita sehat-sehat hari ini untuk kita mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita menyanyi satu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Sudah mulai, kita belajar tentang masalah ekonomi. Ada berapa macam masalah ekonomi kemarin? 2. Apa yang pertama? Globalisasi. Ya, yang kedua? Ekonomi modern. Ya, tepuk tangan. Kita masih ingat pembelajaran bulan dan hari ini kita belajar tentang sistem ekonomi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kita mengerti tentang sistem ekonomi. Terus habis itu kita mengidentifikasi masalah ekonomi itu, kenapa terjadi masalah ekonomi. Terus kita sebutkan ciri-cirinya, dan yang berikut adalah mengetahui, menganalisis keuntungan dan
Sudah semua? Terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut, kita nonton video dulu sedikit ya. Siapkan buku pena. Baru kita nonton video pembelajaran, habis itu baru kita perhatikan. Terus sebentar kalian bisa bertanya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Apakah kalian pernah mendengar mengenai sistem ekonomi? Sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah maupun rumah tangga masyarakat atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Nah, fungsi sistem ekonomi ini sendiri dalam perekonomiannya ada 3. Yang pertama, menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Dan yang ketiga, menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Nah, dari sistem-sistem ekonomi tersebut, ada beberapa ataupun macam-macam sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang keempat, sistem ekonomi campuran, yaitu campuran antara komando dan juga pasar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sistem ekonomi Indonesia, kita cari tahu dulu yuk bagaimana sih perkembangan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Sistem ekonomi yang ada di Indonesia ada 2 tahap, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pada saat sebelum kemerdekaan, yaitu saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, yaitu sekitar abad 16 sampai dengan 18, Indonesia menggunakan paham merkantilis. Selanjutnya, saat Inggris memasuki Indonesia pada sekitar tahun 1811 sampai dengan 1816, Indonesia menggunakan sistem tanam paksa atau kultur Stelsel dan juga sistem ekonomi pintu terbuka atau lebih dikenal sebagai sistem ekonomi liberal. Kemudian saat Jepang mulai masuk ke Indonesia, yaitu sekitar tahun 1942 sampai dengan 1945, Jepang menerapkan sistem sosialis kepada rakyat Indonesia. Dan yang kedua, yaitu setelah kemerdekaan, pada masa Orde Lama sekitar tahun 1945 sampai dengan 1967, Indonesia menerapkan Casino Plan atau swasembada pangan. Selanjutnya diikuti dengan demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin. Sedangkan saat Indonesia memasuki masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi pintu terbuka atau biasa dikenal sistem ekonomi liberal. Dan yang terakhir yaitu pada masa reformasi dimulai dari tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia yang dipakai ialah sistem ekonomi campuran. Campuran yang dimaksudkan di sini ialah campuran antara komando dan juga pasar dengan memperhatikan nilai-nilai
nilai Pancasila. Ya, di sini sudah bisa, sudah tangkap tadi yang ditonton? Sudah. Ya. Ada yang mau bertanya setelah menonton tadi video? Ada berapa macam tadi ini apa di situ? Ada berapa macam? Ada 5. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Apa-apa saja? Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi Komando. Ya. Sistem ekonomi federal. Apa lagi? Sistem ekonomi atau komando. Yang terakhir tadi sistem Sistem ekonomi. Pancasila. Ya, sekarang. Ada yang mau bertanya tentang video tadi? Nah, silakan. Apa itu sistem ekonomi? Ya, ada apa itu sistem ekonomi? Ada yang menjawab? Ya, silakan. Sistem ekonomi adalah sekelangkah komponen dalam kegiatan perekonomian yang berhubungan dengan kerjasama dan untuk mencapai tujuan. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Apa itu sistem ekonomi tradisional? Nah, ada yang mau jawab? Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada praktik, norma, dan nilai-nilai yang telah ada dalam suatu masyarakat selama bertahun-tahun. Iya. Kita kasih semangat. Kita boleh tepuk semangat supaya kita lanjut lagi? Bisa? Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Ya. Jadi itu tadi beberapa penjelasan mengenai sistem ekonomi. Untuk lebih mendalami apa itu sistem ekonomi bersama ciri-ciri dan kelebihan dan keunggulannya, Ibu akan menyampaikan materi dalam bentuk PPT. Kita perhatikan, ya. Ya. Jadi ini tadi yang kita nonton di video. Jadi ada macam-macam sistem ekonomi dan karakteristiknya. Nah, itu membawa tadi ada berapa yang kita nonton? Ada 5. Nah, jadi tadi ada yang bertanya apa itu sistem ekonomi. Nah ini, jadi sebelum kita bahas macam-macamnya kita harus tahu dulu apa itu sistem ekonomi. Nah, jadi sistem ekonomi tadi betul apa yang disampaikan oleh teman kita yang menjawab bahwa jawabannya apa di situ? Coba kita baca rame-rame. Sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dengan kebijakan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Ya, itu dia. Itu sistem ekonomi. Nah, jadi tadi ada macam-macam sistem ekonomi. Nah, macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama tadi sistem ekonomi tradisional. Nah, jadi sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisional dan adat istiadat. Contohnya kita di kalau toh ingat yang lalu kita ini ekonominya kita itu masih kental dengan adat istiadat. Contohnya kalau ada yang meninggal dan urusan ada. Biar tidak ada di rumah, mau tidak mau kita harus berusaha untuk membantu ya. Yang meninggal dengan atau yang yang buat acara begitu, yang urusan adat. Jadi itu masih kental. Jadi itu dia sistem ekonomi tradisional. Jadi kita biar kalah masih di ekonomi tradisional. Masih ada gotong royong, masih ada. Nah, terus ada dia punya kelebihan dan kekurangan. Tadi sudah nonton juga toh? Nah, kelebihannya apa? Sumber daya dan terjaga, hubungan masyarakat masih kuat. Iya, itu salah satu atau beberapa kelebihan. Kalau kekurangannya apa? Kebutuhan tergantung dari alam. Iya, menurut kebutuhannya tergantung dari alam. Ya, kita lanjut.
penjelasan. Ya. Jadi pemerintah memiliki kuasa penuh atau domain terhadap kegiatan ekonomi negara. Nah, sistem ekonomi komando juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Ya, Ekonomi masyarakat dapat pemerintah. ya. Kekurangannya? Masyarakat tidak memiliki kebebasan berekspresi ekonomi. Iya. Apalagi yang satu? Terhambat dan Iya. Itu kalau sistem ekonomi komando. Sekarang yang berikut sistem ekonomi liberal. Nah, liberal ya, yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, sistem ekonomi liberal juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya apa? Masyarakat memiliki hak yang sama di sektor ekonomi. Nah, kekurangannya? Memiliki terjadinya monopoli pasar. Ya, ada kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya ada sistem ekonomi campuran. Nah, jadi ini ekonomi campuran. Jadi baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Nah, kita di Indonesia termasuk di sistem ekonomi yang mana? Ya, Pancasila, terus masuk di antara yang tiga ini. Masuk di campuran. Ya. Jadi sistem ekonomi campuran juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya apa? Mencegah adanya monopoli pasar. Nah, kekurangannya? Keuntungan masyarakat maksimal. Iya. Itu kalau sistem ekonomi campuran. Sekarang sistem ekonomi yang berikut yaitu sistem ekonomi Pancasila. Nah, kalau sistem ekonomi Pancasila itu merupakan landasan deal dari sistem perekonomian di Indonesia. Nah, dasar politiknya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Terus ada ayat-ayatnya yang dijelaskan itu di bawah. Nah, yang berikut ada nilai-nilai dasar di perekonomian Indonesia. Jadi menurut Undang-Undang 1945 pasal 33 itu ada nilai kerjasama, gotong royong, Kekeluargaan, keadilan. Iya, jadi proses pembangunan sistem ekonomi di suatu negara itu dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Ya. Faktor-faktor eksternal bisa terdiri atas kondisi fisik, lokasi, jumlah nah, itu nilai-nilai dasar. Sedangkan ekonomi Pancasila juga mempunyai karakteristik. Nah, karakteristik dari sistem ekonomi. Nah, ada berapa? Itu ada 6. Jadi kegiatan ekonomi dilakukan secara gotong royong dengan mengutamakan hubungan kekeluargaan. Terus yang berikut iya,
Coba dibaca baik-baik petunjuknya. Ada yang sudah selesai? Kelompok dua. Ya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok dua. Ya. Silakan kelompok dua. Dua orang mewakili teman-teman untuk presentasi. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Waktu dan kesempatan sampai jumpa. Silakan. Ya. Sistem ekonomi komando. Ciri-ciri ekonomi komando. Yang pertama, semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. Yang kedua, hak milik tidak diakui. Yang ketiga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan sistem ekonomi komando, pemerintah mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga-harga barang dan jasa di pasar. Kekurangan sistem ekonomi komando, pemerintah tidak mengakui adanya hak individu. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya atau kasih saran, waktu dan kesempatan kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Atau yang kasih saran? Lepas? Ya, tepuk tangan. Sudah ada yang selesai kelompok yang lain? Sudah. Ya. Silakan. Kelompok berapa yang sudah selesai? Ya. Ayo maju maju, jangan malu-malu. Ayo maju maju, jangan malu. Ayo, bagus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan itu saya bersama dengan saya. Jawaban sistem ekonomi campuran. Satu, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terancam. Dalam sistem ekonomi campuran biasanya terlibat dalam mengatur sektor-sektor umum seperti pendidikan, kesehatan, dan kemana kesimbangan antara
melakukan diskusi hari ini dan kita sudah menghasilkan hasil diskusi dari 4 kelompok dan semuanya sudah menjawab dengan benar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi tadi pengertian ekonomi itu apa? Sistem ekonomi dari apa itu? Adalah kerangka atau tata cara yang digunakan oleh suatu negara atau masyarakat untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ya, itu dari pengertian sistem ekonomi. Ya, jadi semuanya sekali lagi terima kasih, kita sudah mengerjakan tugas dengan baik sehingga kita sudah mengetahui apa itu pengertian sistem ekonomi. Terus yang kelompok lain tadi ada berapa macam tadi sistem ekonomi? 5. Apa saja? Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal atau liberal, sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi Pancasila. Ya, dari ada 5 sistem ekonomi. Dari kelima sistem ekonomi yang kita gunakan di Indonesia, sistem apa tadi? Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran dengan sistem Pancasila. Ya, betul sekali. Jadi itu sistem ekonomi. Terus dari setiap sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tadi kita sudah menjawabnya semua dari 4 kelompok ini. Ada yang menjawab ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Ya? Pas? Ya. Tadi kita sudah bekerja dengan luar biasa. Tapi yang paling aktif tadi kelompok berapa? 1. Ya? 3. Ya, kelompok di sini. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, nanti ingat itu tadi di sistem ekonomi. Nah, jadi semoga pembelajaran sistem ekonomi kita hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi ada kalau yang lalu ada masalah pokok ekonomi. Dari masalah ekonomi itu jadi kita bisa belajar sistem ekonomi. Nah, kita evaluasi ya. Baik, jadi terima kasih kita sudah mengerjakan dan evaluasi kita pada siang hari ini. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi. Nah, peran pelaku ekonomi kita belajar itu supaya minggu depan kita bisa mengetahui apa itu peran dari pelaku kegiatan ekonomi. Ya, untuk mengikuti semua kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu dari awal kegiatan kami hingga pada akhir. Ya Tuhan Yesus, pada akhir ini anak-anak-Mu hendak mau pulang, tuntun sertai kami di perjalanan hingga kami tiba ke rumah kami